Hai halo semuanya, balik lagi nih di Trip and Brew Podcast. Aku Dylan. Dan aku Renaldi Pramana. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang gizi seimbang. Nah, tapi kurang rame nih kok cuma ada kita berdua doang nih, Rey. Nah, kita mau perkenalkan teman-teman kita yang di tengah-tengah ini ada 2 orang. Boleh perkenalkan dulu teman-teman? Halo semuanya, nama aku Alvino dari kelas 10-4. Salam kenal ya guys. Hai, aku Justin Pinky juga dari 10-4. Nah, kan kita udah saling kenal nih. Kita langsung masuk aja nih ke pertanyaannya. Kalian itu tipe orang yang merhatiin banget gak sih ke pola makan dan jenis makanan yang biasa dimakan? Kalau aku sih ya banget ya, karena aktivitasku tuh memang banyak seperti latihan basket, belajar. Itu kan memerlukan energi yang sangat banyak ya untuk melakukan aktivitas tersebut. Ya, setuju sih. Apalagi kita pulang sekolah juga cukup sore ya. Jadi juga butuh energi yang cukup. Apalagi kamu pulang kan naik kereta nih. Iya, benar. Ya, jadi perlu energi juga yang banyak. Kebetulan cocok banget nih. Soalnya nyambung sama topik yang mau kita bahas juga nih hari ini. Jadi aku pengen tanya nih, sepengetahuan kalian aja. Menurut kalian gizi yang seimbang tuh gimana sih? Untuk Alvino dulu. Oke, kalau menurut aku tuh gizi seimbang tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti makan yang sehat, minuman yang sehat, pola olahraga yang sehat, biar kalian gizinya tuh bisa diatur oleh sel-sel di tubuh kalian. Karena kalau cuma makan habis itu tidur kan nggak diatur ya selnya gitu. Kalau Winky? Kalau buat aku sih makanan gizi seimbang itu makanan yang mengandung gizi yang diperlukan tubuh yang cukup. Oke. Iya, aku penasaran juga nih sama kalian berdua. Menurut kalian susah nggak sih nerapin hal-hal yang disebutin tadi? Pastinya nggak selalu mulus-mulus aja kan? Bener sih, karena emang banyak banget godaan kayak misalnya cemilan ciki gitu yang manis-manis. Karena kan kalian nggak bisa selalu konsisten ya, jadi memang ada godaan lah kalau kalian lagi nerapin kedisiplinan di pola gizi sehat ini. Gitu. Ya bener. Juga biasanya kan di rumah mungkin orang tua ada bawa pulang makanan yang nggak sesuai gitu dengan gizi seimbang. Terus di rumah cuma ada makanannya itu doang. Ya itu bisa jadi tantangan sih. Karena nggak enak juga ya kalau di Iya, bilang ya. benar. Oke. Nah, aku mau nanya lagi nih. Kan itu tadi maksudnya kayak bisa dibilang dengan kegagalan kalian untuk melakukan gizi seimbang. Nah, aku mau tahu bagaimana cara kalian untuk menerapkan gizi seimbang dengan efektif, guys. Gimana tuh? Oke, jadi kalau memang mau menerapkan dengan seimbang, pertama-tama kalian mungkin bisa bikin jadwal gitu ya, kalian hari ini makan apa, terus kalian hitung-hitung kalorinya gimana. Dan kalau kalian nerapin jadwal kan kalian harus ikutin ya, jadi kalian tuh bakal terpaksa untuk ikut, dan emang nanti kalian semakin lama bakal terbiasa dengan habit tersebut gitu. Oke. Kalau kamu mungkin? Kalau aku sih bisa ini kayak makanan itu bisa dimasak sendiri. Jadi kita tahu gizi-gizi yang ada di masakannya itu apa aja. Kayak protein kan kita butuh protein buat bangun otot, juga serat segala macam gitu sih. Nah, aku pengen nih, kalian kan sebagai seorang pelajar yang banyak buat aktivitas, makanan apa aja sih yang jadi andalan kalian sebelum atau sesudah beraktivitas tersebut? Makananku itu andalanku ya 50% karbohidrat seperti nasi, bisa digantikan kentang juga, kemudian 30% protein seperti dada ayam dan daging sapi, bisa kalian bumbuin, bisa kalian panggang atau goreng. Kemudian 20% itu kalian bisa buah atau enggak sayur, biar nanti kalian juga dapat vitaminnya untuk melancarkan sistem pencernaan kalian. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya karena aku kurang suka makan karbohidrat soalnya kan rasanya agak tawar gitu, jadi karbohidrat yang aku makan tuh cukup dikit, jadi kayak 20%, terus sisanya beberapa diisi protein yang aku suka itu biasanya tempe soalnya murah. Betul, Ri. Nah, aku mau nanya nih, kalau kalian sempet gak sih kayak nggak bisa nge-manage pola makanan kalian karena kalian terlalu sibuk atau gimana? Aku sering, karena memang banyak aktivitas organisasi dan latihan basket kan. Jadi aku udah siap-siap dari jauh-jauh hari, bikin list makanan yang aku bakal makan. Nanti aku bakal catering sama orang, dan aku request makanannya buat kayak gini gitu, dan 50% karbohidrat gitu dan semacamnya. Jadi
aku nggak ke-skip gitu pola makanku. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih karena aktivitas yang padat ya, terus karena rumah jauh juga pasti pernah. Soalnya kalau misal udah telat nih, misal harus nggak bisa tuh masak dulu. Iya. Jadi harus makan makanan yang ada ya seadanya. Sadar. Nah, seputar pola makanan bergizi nih, aku mau nanya, apakah kalian pernah sakit atau ngedrop karena salah makanan atau nggak makan makanan yang bergizi gitu guys? Pernah aku, waktu itu aku di puncak, aku makan 5 ayam goreng dan 2 kopi. Belum sejam aku langsung ngedrop karena emang makanannya itu nggak bergizi banget. Memang ayam goreng kalau diatur misalkan 2 atau 1 itu bergizi ya dan dicampur dengan karbohidrat atau sayur lainnya. Tapi ini kalau 5 kan ada ya berlebihan gitu ya. Jadi aku saranin kalian jangan makan yang berlebihan lah gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih karena aku ada alergi udang ya. Terus tapi aku Sama. suka makan udang. Jadi waktu itu makan sampai ada kali 30-an udang. Ya, terus malamnya kulit merah-merah terus sesak nafas gitu. Nah, aku mau nanya nih, apa sih tips kalian yang kalian mau kasih ke teman-teman yang lagi nonton nih tentang pentingnya gizi seimbang, terutama buat yang aktif berkegiatan kayak kalian ini nih guys. Tipsnya gini, kalian pertama set jadwal dulu, kan mau makan apa, aktivitas kalian apa aja. Nanti kalian lihat break time kalian isi kayak mungkin bisa dengan snack sehat gitu, kayak misalnya kan snack salad gitu, atau nggak buah tomat. Kemudian kalau pas makan berat kalian harus set juga makan nasinya berapa gram, dada ayamnya gimana, terus sayurnya gimana. Jangan lupa buah juga, karena kalau kalian makan karbohidrat sama protein doang, ya pencernaan susah untuk mencerna itu semua, jadi kalian perlu vitamin juga. Menurut kamu gimana, Wei? Kalau aku sih menurut aku ya usahain makanan itu masaknya sendiri, jadi tahu gizi-gizi yang terkandung di masakannya. Sama kalau emang nggak sempat masak ya boleh makan masakan yang ada di rumah aja, tapi tetap dikontrol, ada karbohidratnya, proteinnya, terus jangan kebanyakan makan goreng. Nah, tapi kan sebagai anak muda yang ibaratnya sekarang itu jarang banget minum air putih, dia tuh suka jajan sembarangan. Kalian gimana sih cara mengatasi godaan-godaan yang seperti itu? Bisa dijawab Pinky dulu. Kalau aku sih biasanya karena botol minum itu udah diisiin sama mama, jadi kalau misal bawa pulang ke rumah masih ada air biasanya aku marah. Terus kalau misal buat jajan itu biasanya aku nggak bawa uang jajan ya buat makan gitu, jadi nggak beli jajan di luar gitu. Aku sama kok kayak Pinky. Oh sama ya? Sama persis. Kamu nggak dapat uang jajan? Maksudnya nggak setiap hari, karena aku kan udah di cateringin gitu, jadi nggak usah jaga. Oh. Wah, keren banget tadi tips dari teman-teman kita tentang hidup sehatnya. Teman-teman yang nonton juga bagus nih untuk terapkan di kehidupan teman-teman gitu. Seru banget nih sharing pada hari ini. Kami juga mau terima kasih atas waktunya karena teman kita ini mau meluangkan waktu nih. Dan tentu saja kita bakalan sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi see you in the next podcast. Bye bye.